Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rostika dengan NIM 3218139. Dari kelas EID. Di sini saya akan menjelaskan tentang VMPP. Yang akan saya jelaskan adalah dari mana datangnya VMPP tersebut. Yang kedua itu bagaimana bentuk kurvanya. Sebelum kita membahas tentang dari mana datangnya VMPP, kita harus mengetahui apa yang maksud dengan VMPP. VMPP adalah kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek. Setelahnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja jangka pendek. Adalah kemampuan suatu perusahaan atau majikan untuk mempekerjakan tenaga kerja pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka pendek. Kenapa tingkat upahnya dalam jangka pendek? Karena kita membahas tentang permintaan tenaga kerja jangka pendek atau VMPP. Di dalam jangka pendek ini terdapat dua variabel. Variabel pertama yaitu variabel tetap. Atau bisa dikenal dengan first input. Contohnya seperti modal, skill, kewirausahaan, SDA, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu variabel berubah. Adalah variabel yang perubahannya terjadi, misalnya perubahan penambahan terhadap tenaga kerja yang mempengaruhi input, contohnya tenaga kerja. Nah, setelah kita mengetahui apa itu VMPP, selanjutnya permintaan tenaga kerja, dan juga tentang variabel, di sini kita dapat mengetahui atau mencari dari mana datangnya VMPP. VMPP datang dari P kali MPP, di mana MPP ini datangnya dari total produksi sekarang kurang total produksi sebelumnya dibagi dengan penggunaan tenaga kerja sekarang dikurang penggunaan tenaga kerja sebelumnya. Setelah mengetahui dari mana datangnya VMPP, kita dapat membuat kurva TP atau kurva tenaga kerja produksi. Bentuk kurvanya lebih kurang seperti ini. Ini adalah P atau produksi, ini adalah tenaga kerja. Seperti ini. Ini adalah titik maksimal. Di mana setiap penambahan tenaga kerja, akan menambah output atau total produksi sampai titik maksimal. Namun bertambahnya lagi tenaga kerja akan mengurangi total produksi seiring berjalannya waktu, sehingga dapat lagi kita buat kurva permintaan tenaga kerjanya seperti ini. Ini adalah tenaga kerja, ini adalah produksi. Misalnya awal mulanya tenaga kerjanya ada 2, produksinya ada 10, ini ada 4, total produksinya 8, ada 6, total produksinya ada 6 juga. Ini 8, tenaga kerjanya 8, maka hasil produksinya ada 4, tenaga kerjanya ada 10, hasil produksinya ada 2, tenaga kerjanya ada 12, hasil produksinya ada
min 1. Ini ya tenaga kerjanya ada 14, hasil produksinya ada min 2, sehingga bentuk kurvanya lebih kurang seperti ini. Lebih kurang seperti ini. Ini seperti ini. Nah, maaf jika garisnya kurang lurus, maka dapat kita simpulkan yaitu dengan bertambahnya 2 tenaga kerja, nih 2 dan jadi 4, maka hasil produksinya semakin berkurang. Misalnya hasil produksinya 8, dan begitu juga seterusnya. Nah, semakin banyak tenaga kerja, maka hasil produksinya semakin sedikit. Nah, VMPP, P kali MPP, di mana P ini adalah harga yang didapatkan dari permintaan dan penawaran. Nah, ini bentuk kurva permintaan dan penawaran atau kurva keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ini adalah Q, ini P. Untuk kurvanya lebih kurang seperti ini. Salah, ini Q. Nah, dapat kita buat kurva VMPP seperti ini. Maaf jika garisnya kurang lurus. Ini tenaga kerja, ini hasil produksi. Ini 2, ini tenaga kerjanya 4, ini 6, ini 8, ini 10, ini 12. Hasil produksi 10, 8, 6, 4, 2, 1, ini min 2. Ini semakin sedikit tenaga kerja, maka hasil produksinya semakin banyak. Untuk kurvanya seperti ini. Ini tenaga kerjanya 12, maka terjadilah minus. Nih seperti ini ya. Ini adalah titik maksimalnya sini, di mana perusahaan hanya mampu, atau lebih tepatnya mampu menggaji karyawannya sebanyak 8 orang, dan begitu juga seterusnya. Maka kesimpulannya, semakin tinggi tingkat upah, maka semakin rendah juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Lebih kurang seperti ini kurvanya. Maaf jika garisnya kurang lurus. Sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.